subscribe to my channel. Selamat datang di Astana Pinayungan Agung, tempat di mana tabir dunia gaib dan dunia nyata tersingkap. Inilah channel termistis, terangkat, dan paling terkenal Santero Jagat Raya. Dari cerita-cerita menyeramkan hingga misteri yang belum terpecahkan, kami hadir untuk mengungkap yang tak terlihat, mendengar yang tak bersuara, dan merasakan yang tak tersentuh. Beranikah kalian melangkah lebih dalam? Karena sekali kalian masuk, tidak ada jalan kembali. Ratu Boko adalah kompleks reruntuhan istana kuno yang terletak di perbukitan sekitar 3 km selatan Candi Prambanan, Yogyakarta. Situs ini berbeda dari candi Hindu atau Buddha karena memiliki ciri khas sebagai kompleks keraton atau benteng. Situs ini kemungkinan besar merupakan bekas istana kerajaan Mataram kuno atau tempat pertahanan yang digunakan oleh raja-raja pada masa lalu. Nama Ratu Boko berasal dari legenda rakyat yang mengaitkannya dengan Raja Boko, ayah dari Roro Jonggrang dalam cerita rakyat setempat. Kompleks Ratu Boko memiliki luas sekitar 25 hektar dan terbagi menjadi beberapa bagian. Terdiri dari 2 lapis gerbang besar yang megah, menandakan bahwa kompleks ini adalah tempat penting. Bangunan utama yang diduga sebagai aula pertemuan atau tempat upacara kerajaan. Candi Batu Kapur dan Candi Batu Putih, kolam pemandian, Gua Lanang dan Gua Wadon. Ratu Boko memiliki banyak cerita mistis dan mitos. Kutukan Roro Jonggrang. Ratu Boko dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang dikutuk menjadi arca di Candi Prambanan. Gerbang ke dunia gaib. Beberapa orang percaya bahwa kompleks ini menyimpan portal ke dimensi lain. Suara gamelan gaib. Pengunjung sering melaporkan mendengar suara gamelan atau keramaian. Yang jelas, kalau kalian punya pengalaman mistis di Ratu Boko, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk kisah mistis lainnya. Di atas perbukitan tandus di Tanah Jawa, berdiri kerajaan Boko yang megah. Sang penguasa, Ratu Boko, dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan misterius. Ia bukan sekadar manusia biasa, darah makhluk gaib mengalir dalam tubuhnya, memberinya kekuatan yang melampaui batas manusia. Putrinya, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki aura mistis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa terhipnotis. Namun kecantikannya juga menjadi awal dari kehancuran. Seorang raja sakti bernama Bandung Bondowoso mendengar kabar tentang Roro Jonggrang. Ia bukan hanya penguasa biasa, ia memiliki ilmu hitam yang diperolehnya dari persekutuan dengan makhluk halus. Bandung Bondowoso datang bukan dengan niat baik. Ia ingin menaklukkan kerajaan Boko dan menjadikan Roro Jonggrang miliknya. Malam itu, saat bulan purnama bersinar merah darah, pasukan Bandung Bondowoso menyerang. Ratu Boko dengan segala kesaktiannya berusaha melawan. Namun pasukan musuh bukan manusia biasa, mereka adalah iblis-iblis dari alam gaib, dipanggil melalui ritual kelam. Ratu Boko akhirnya tumbang. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berbisik kepada putrinya jangan pernah menyerah kepada kegelapan. Ratu Boko pun lenyap, tubuhnya terbakar oleh api mistis. Bandung Bondowoso memasuki istana dan melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, ia jatuh cinta. Tapi ada sesuatu yang aneh, mata Roro Jonggrang menyimpan kesedihan namun juga kebencian. Aku ingin kau menjadi permaisuriku, Roro Jonggrang, yang masih berduka atas kematian ayahnya tersenyum tipis. Namun bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh tipu daya. Aku akan menerima lamarannya jika kau bisa membangun 1000 candi dalam 1 malam. Bandung Bondowoso tertawa. Kau meragukan kekuatanku? Aku akan membangun Wat 1000 candi dan kau akan menjadi milikku selamanya. Malam itu, ia memanggil kembali pasukan jin dan iblis. Batu-batu besar melayang di udara, menyusun candi dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia. Satu demi satu, candi berdiri megah di bawah cahaya bulan. Roro Jonggrang mulai panik. Jika Bandung Bondowoso berhasil, ia akan selamanya terjebak dalam pernikahan dengan pria yang membunuh ayahnya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan kekuatan mistis yang diwarisinya dari Ratu Boko, ia melakukan ritual kuno. Ia memanggil arwah-arwah penasaran dari kerajaan yang telah dihancurkan oleh Bandung Bondowoso. Saat candi ke-999 hampir selesai, langit tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang dan suara jeritan terdengar dari kejauhan. Pasukan jin yang membantu Bandung Bondowoso tiba-tiba berhenti. Dari balik kegelapan, sosok tinggi muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut hitam. Itu adalah Ratu Boko yang telah bangkit dari alam kematian sebagai arwah penuh dendam. Kau telah membunuhku, kau telah menghancurkan kerajaan ini, dan sekarang kau ingin mengambil putriku? Bandung Bondowoso mundur selangkah. Untuk pertama kalinya ia merasa takut. Aku akan memberimu hadiah, lanjut Ratu Boko. Kau ingin Roro Jonggrang selamanya? Baiklah, kau akan memilikinya, tapi tidak dalam wujud manusia. Dalam sekejap, petir menyambar, tanah bergetar, Roro Jonggrang berteriak, tubuhnya mulai membatu. Maafkan aku, ibu, bisiknya sebelum seluruh tubuhnya menjadi batu sepenuhnya. Ratu Boko tertawa, suaranya bergema di seluruh candi.
Kau ingin 1000 candi. Ini candi yang ke-1000, candi yang akan membuatmu menyesal selamanya. Dalam kemarahan dan kesedihan, Bandung Bondowoso menghilang ke dalam kegelapan. Beberapa mengatakan ia kembali ke dunianya, yang lain percaya bahwa ia juga dikutuk menjadi bayangan yang gentayangan di antara candi-candi yang ia bangun sendiri. Akhirnya, Bandung Bondowoso menghilang tanpa jejak. Dia kini terseret ke alam gaib sebagai hukuman atas keangkuhannya. Karena gagal menyelesaikan candi ke-100, Bandung Bondowoso melampiaskan kemarahan pada jin-jin yang membantunya. Akibatnya, para jin berbalik melawan dan menghukumnya dengan kutukan yang lebih mengerikan. Tubuhnya konon mengeras menjadi batu dan terkubur di bawah Candi Sewu, candi yang tak jauh dari Prambanan. Meskipun legenda ini bersifat mitos, Candi Prambanan dan Arca Durga yang disebut sebagai Roro Jonggrang memang ada di dunia nyata. Kisah ini tetap hidup dalam budaya Jawa, menjadi peringatan bahwa keserakahan dan paksaan dalam cinta hanya akan membawa kehancuran. Menarik bukan kisah tragis Bandung Bondowoso, sebuah legenda yang mengajarkan bahwa cinta yang dipaksakan hanya berujung pada kutukan dan kehancuran. Tapi, apakah ini hanya sekadar cerita? Atau mungkin arwah mereka masih bergentayangan hingga kini? Jika kalian ingin terus menyelami dunia mistis dan mengungkap rahasia tersembunyi dari alam gaib, pastikan kalian menekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar kisah-kisah menyeramkan tetap lestari. Sampai jumpa di dimensi berikutnya. Jika kalian masih berani. Hahaha. Tekan tombol subscribe channel Astana Pinayungan ini ya guys. Bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan cerita petualangan, mistis, dan menarik-menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk pencet tombol jempol juga. Dan share ke teman-teman kalian semuanya. Don't miss it. And see you on the next video.